Selamat malam, Mas Tegar. Ya, selamat malam. Zaidan. Ya, selamat malam, Sebelum Gus Zaidan. sebelumnya terima kasih telah berkenan untuk diwawancara malam hari ini. Oke, ya, makasih juga telah memilih saya sebagai wawancara narasumber maksudnya. Baik. Oke, untuk mungkin kita langsung aja ke pertanyaan kuesionernya atau pertanyaan wawancaranya. Yang pertama itu, bisakah Mas Tegar ceritain pengalaman terakhir saat mencari penyedia jasa apa yang bisa atau membantu gitu? Oke, jadi aku pernah sih nyari kayak gitu. Jadi dulu kan di rumah kan septic tank tuh macet gitu. Septic tank kayak apa nggak mau masuk lah gitu ya. Terus nyari nyari ini nyari jasa sedot WC gitu. Nah, aku tuh kan nyari-nyari kan. Biasa kan adalah di tiang listrik atau apa. Hmm. Nah, kayak susah gitu nyari nyari nomornya gitu. Terus juga kadang dari nomor itu juga nggak aktif gitu. Jadi pengalaman Mas Tegar ini kesulitan untuk mencari penyedia jasa sedot WC pada kala itu ya. Iya betul betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Apakah Mas Tegar lebih suka mencari jasa melalui platform online atau rekomendasi orang terdekat? Terus kenapa tuh? Kalau aku sih lebih ke rekomendasi orang terdekat ya, soalnya kan mereka juga udah pernah ngalamin, jadi pasti trusted lah. Kalau dari profit online kan nggak tahu juga gimana gimananya gitu. Gitu sih paling. Jadi Mas Tegar tuh lebih percaya dan lebih yakin gitu. Kalau udah ada orang terdekat lah yang udah make dan merekomendasikan Ah, gitu ya. ya Jadi lebih betul betul betul. nyaman gitu. Ah, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Fitur seperti apa yang Mas Tegar akan ini nih terasa tertolong gitu dari platform penyedia jasa yang bikin Mas Tegar tuh lebih mudah kalau misalkan ada platform penyedia jasa tersebut. Nah, kalau aku sih lebih enak gimana ya? Mungkin dengan metode pembayaran yang mudah, terus juga bayarnya tuh setelah datang gitu. Kayak after dia bersih, misalkan jasanya udah datang, udah selesai baru kita bayar gitu. Menurut aku lebih enak kayak gitu. Oke, jadi Mas Tegar tuh lebih enak kalau misalkan mesan dulu, terus si penyedia jasa itu datang kerja, lalu selesai kerja baru dibayar gitu. Nah, betul betul. Ya kayak sistemnya Gojek aja gitu. Jadi jasanya ini dulu, nyelesain ininya dulu, baru nanti kalau udah selesai dibayar gitu. Gitu sih. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah Mas Tegar pernah merasa tidak nyaman atau mengalami masalah dengan penyedia jasa yang pernah digunakan? So far sih belum ada sih. Mungkin waktu datang yang lama ya. Kayak misalkan kita udah ngechat nih, dia udah ada janji jam berapa tapi dia lama gitu datangnya Mungkin gitu sih. eh, tidak adanya ketepatan waktu, jadi udah janjian jam segini, tapi si penyedia jasanya datangnya terlambat atau lagi Nah, iya Mas betul Tegar betul. pergi baru datang dia gitu. Hmm, iya gitu sih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas, pertanyaan kelima. Jika ada satu hal yang bisa diperbaiki dari layanan penyedia jasa yang ada saat ini, Mas Tegar mau memperbaiki apa tuh? Mungkin dari kalau misalkan jasa seperti apa dulu nih? Yang Contoh kasih. contoh misalkan kayak servis AC, terus kayak sudah WC tadi, lalu penyedia jasa yang biasa di inilah kayak bersih-bersih rumah dan lain-lain gitu Mas. Yang mau diperbaiki gitu. Ya, kayak Mungkin oh ya penyeleksi ini sih, penyeleksi orang-orangnya gitu yang kerjanya. Yang kompeten lah maksudnya di bidangnya. Tahu gitu sih sebenarnya. jadi Mas Tegar tuh pengen ada di website ini tuh ada fitur filter gitu yang memfilter eh,
yang tersedia tuh penyedia jasanya emang trusted dan master di bidangnya lah gitu ya. Nah, ya betul betul. Bukan kayak sembarang orang bisa aja gitu dia mau, tapi Oh, yang trusted lah bisa. oke, terima kasih Mas Tegar atas jawaban-jawabannya. Jawaban Mas Tegar sangat membantu dan berarti untuk penelitian saya. Terima kasih. Selamat malam Mas Tegar. Ya, selamat malam. Terima kasih juga.